Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi mani tasamma bihabli rajaihi wa qadahu wa hadahu wa malja'a ilaihi hafidhahu wa qahu wa man tawaddu'a lahu rafa'ahu wa hamam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, syahadatan man arafallah bisifatihi wa lam yu'amil ahada siwah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu arsalahu ila khalqihi bitauhidi wa usahu bitaqwa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzi adau ala sunnatihi binawajidhi wa tamassaku bi hudahu wa salim tasliman katsira. Amma ba'du, segala puji milik Allah, Zat yang telah mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang mempunyai derajat yang tinggi di hadapannya. Salat beserta salam semua tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih di bulan Syawal, kita senantiasa bakar kembali semangat beribadah kita setelah 1 bulan lamanya kita mengabdi kepada Allah lewat puasa di bulan Ramadan. Ramadan memang bulan yang tidak ada celah dari siapapun untuk bisa meninggalkannya, karena sudah karakter Ramadan bahwa orang inginnya bertakwa. Tapi di Syawal ketika sudah bersukacita kesana kemari, silaturahim, akhirnya kita turun kembali karena capek lah, karena apalah, maka kita gosok kembali, maka kita hidupkan kembali jiwa takwa kita. Di Syawal ini tentu sesuatu yang tidak bermanfaat akan menjadi prioritas bagi diri kita. Selayaknya kita memanfaatkan apa yang ada pada diri kita itu untuk kemaslahatan diri kita di akhirat atau kemaslahatan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, dengan mengeluarkan sebahagian daripada apa yang kita miliki untuk mereka yang membutuhkan, mengeluarkan sebahagian dari apa yang kita punya untuk kemaslahatan. Maka itulah yang senantiasa kita lakukan di Syawal, bukan berhura-hura menghambur-hamburkan uang, lakukan kegiatan-kegiatan yang justru dengan harta itu kita terjerumus ke dalam maksiat dan dosa yang akan di hadapan Allah itu akan menjadi pemberat kita, bahwa kita akan masuk ke dalam neraka. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, matsalul ladzina yunfikuna amwalakum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan seseorang mengeluarkan nafkah atau mengeluarkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, 7 cabang. Pada tiap-tiap cabang 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. 1 benih tubuh 7 cabang, satu pohon, 1 pokok, 1 pohon, 7 cabang muncul daripada pohon itu, dan dari 1 cabang itu ada 100 biji. Maka ketika 1 pohon itu jadi 700 biji. Begitulah perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah, artinya memanfaatkan harta untuk sedekah, berarti mengeluarkan 1 dibalas 700. Di ayat yang lain Allah menyampaikan bahwa 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Tapi untuk lebih menyemangati kita pegang ayat ini, Suratul Baqarah ayat 261, bahwa 1 dibalas 700. Maka kita akan bisa meraih untung di bulan Syawal dengan asbab Ramadan yang telah kita lalui dengan
berbagai kenikmatan ibadah di dalamnya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 270, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimina min ansar." Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, entah itu kita menafkahkan harta atau mensodakokan harta dengan karena lillah, dengan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas, mengharap bimardotillah, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu. Dan apabila kita menafkahkan harta itu, membelanjakan harta itu, mensodakokan harta itu dengan ada riya di dalam diri kita, ada yang lain yang ingin kita memberi nilai kepada kita, maka Allah juga tahu. Dan siapa sih yang bernazar kepada Allah, dia tidak memenuhi nazarnya, maka hati-hati dengan nazar itu. Maka nazar tunaikan. Nazar boleh kita bernazar, tapi dengan suatu ketaatan. Nazar tidak boleh dengan suatu yang merugikan atau melukai. Kalau saya bisa membeli mobil Toyota Alphard Hybrid di bulan Syawal, maka tangan saya, jari kelingking saya akan saya potong. Nah, itu tidak boleh, meskipun nazar. Nazar itu dengan perbuatan, misalkan saya bisa membeli mobil atau bisa dapat mobil, punya mobil Toyota Alphard Hybrid di Syawal ini 1442 Hijriah, maka saya akan sholat sunnah 2 rakaat. Bagus. Atau saya akan berinfak 200.000. Bagus. Jadi nazar yang kita ucapkan itu hendaknya berupa ketaatan. Kalau bukan ketaatan, tolak nazar itu. Dan siapa sih yang berbuat zalim, merugikan orang lain, maka Allah tahu, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang zalim itu dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati-hati dengan harta. Seandainya kita adalah orang yang diberikan amanah oleh kebanyakan orang kaum muslimin untuk mengelola harta, entah itu harta wakaf atau itu entah harta sedekah, maka hati-hati dengan itu. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam suatu kebatilan, ke dalam suatu dosa, di mana harta itu kita gunakan atau kita salurkan bukan pada tempatnya, bukan pada yang berhak, bukan pada tujuan yang jelas daripada itu. Karena kita akan menzalimi orang yang berinfak, yang bersedekah. Apalagi kita menzalimi anak yatim yang hartanya kita kelola. Hati-hati dengan hal itu. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah merupakan hal yang paling ringan diucapkan tapi berat dilakukan. Karena untuk mengeluarkan sedekah di mana kita butuh hiburan, di mana kita butuh refreshing, itu sulit untuk mengeluarkannya. Apalagi kita memang menabung uang, menabung harta untuk bisa kita nikmati. Ternyata ketika sudah banyak, Allah menyuruh sedekah, infakan. Rasulullah pun seperti itu. Hanya orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah, yang diberi kemampuan dan dimudahkan oleh Allah untuk bisa berinfak di jalan Allah, untuk bisa bersedekah fisabilillah, untuk bisa melakukan hal-hal yang dianggap berat oleh orang-orang munafik. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah Syawal kita menjadi bermakna dengan meningkatnya iman dan takwa. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan dan kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.